Halo guys, bersua lagi di channel Maidi Iwa, Love Iwa and You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya guys, pagi ini saya sedang melihat kolam kecil saya dan ternyata tadi malam sampai subuh ini masih hujan guys. Saya lihat kolam saya kembali lagi berwarna kehitam-hitaman guys. Tapi gak masalah guys, nanti akan kita atasi. Jadi memang hari-hari sekarang ini memang hujan terus. Kadang hujannya dari sore sampai malam dan subuh mulai hujan lagi. Yang jadi masalah itu adalah kolam saya itu bocor. Jadi bukan kolam yang bocor, maksudnya atapnya itu, asbesnya di atas itu bocor guys. Jadi pasti air hujan akan masuk ke sini. Dan saya lihat di kolam saya sekarang ikan saya sudah mulai puyeng guys. Saya kasih makan pada nggak mau makan. Ada yang tenggelam, ada juga yang hanya tidur-tiduran saja berada di atas, tidak bergerak-gerak. Saya kira meninggal dunia alias wafat. Ternyata tidak guys, hanya lemas saja. Dan ternyata guys, hujannya turun lagi. Wow. Saya lihat di sana ada biawak guys. Wah, ternyata biawak itu sedang mengintai ikan saya mungkin guys ya. Nah, ini guys, di kolam saya ada ikan yang mati. Kita lihat dulu. Wah, insangnya berwarna merah nih guys. Kehitam-hitaman guys. Dan berlendir. Wah, sedih sekali guys. Saya lihat padahal udah lumayan gede loh ini guys. Dan kita lihat tuh empedunya pecah guys. Salah apa lagi saya ya Allah. Padahal saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Dan ada cacingnya guys. Kecil. Waduh. Inilah penyebabnya mungkin ya guys ya. Nanti akan kita cari tahu apa yang terjadi pada ikan saya ini guys. Yang satu ini. Nah, kita lihat guys. Pucat. Kemudian insangnya berwarna merah kehitam-hitaman dan empedunya pecah. Tapi perutnya tidak gendut ya guys ya. Kalau perutnya gendut udah beda lagi, berarti ada penyakit yang lain. Padahal kalau saya lihat kolam saya setiap hari saya bersihkan guys, saya rawat. Tapi ya namanya ya seperti inilah guys. Bagi pemula mungkin pasti akan merasakannya dan menjumpai hal-hal seperti ini. Sirkulasi airnya saya hidupkan guys. Karena saya lihat ploknya sudah menumpuk. Jadi terpaksa saya sirkulasi kolam saya guys. Dan saya lihat sih perkembangannya udah berapa jam ini airnya sudah mulai berwarna coklat kehijau-hijauan, berarti memang sudah mulai agak normal lagi guys. Tapi ada yang mati. Gimana dong guys? Ya seperti itulah guys. Coba kita lihat guys. Ini dia yang mati tadi. Insangnya berwarna hitam, kemudian empedunya berwarna hijau, artinya empedunya pecah. Dan ada cacingnya di situ guys. Dan kalau kita lihat lagi memang kondisinya memprihatinkan guys. Lihat insangnya guys, seperti itu. Seperti terbakar guys. Padahal saya tidak menyalakan api loh di dalam kolam. Heran deh saya. Dan saya lihat ikannya juga meninggal dunia dengan keadaan stres. Dan yang satu ini guys, ini juga meninggal dunia dalam keadaan perut yang membesar guys. Saya heran, masuk angin kali guys ya. Solusinya mungkin mau saya kerokin nanti. Itulah yang terjadi guys. Dan kita lihat berjamur itu di siripnya. Di sebelah dekat ekor itu berjamur juga guys. Tapi perutnya itu guys, kenapa bisa begitu guys? Ya inilah kira-kira guys, mudah-mudahan saja
tidak berlanjut guys, saya akan bercerita tentang berbagai macam tipe penyakit atau hama yang ada pada ikan nila guys. Nanti akan saya jelaskan guys. Saya juga menyadur dari literatur yang saya baca guys, dari berbagai macam. Nanti akan saya jelaskan di sini. Sebenarnya guys, budidaya ikan nila dengan sistem pakan pelet itu jarang mengundang hama dan penyakit guys. Apalagi kolamnya bersih. Cuma kalau penyakit itu datang, maka energi dan sumber daya kita terkuras habis guys. Pikiran kita lari ke sana semua karena memang susah mengatasinya. Sampai saat ini saja belum ada ditemukan obat yang paling jitu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit atau hama yang ada di kolam ikan. Jadi kita harus mencari pengalaman sendiri guys ya. Harus banyak berteman dan sebagainya dengan orang-orang pembudidaya ikan nila. Masalah umum penyakit ikan itu yang pertama adalah berjamur guys. Jamur putih biasanya menyerang sirip, mulut, kulit, dan insang. Mengerikan banget. Nama jamur yang menyerang adalah Saprolegnia. Kulitnya, insangnya, kemudian siripnya juga akhirnya akan seperti luka guys. Jamurnya melekat lengket seperti kapas itu nempel di siripnya. Kemudian cara mengatasinya adalah harus dievakuasi dulu guys. Dievakuasi di tempat tertentu, di kolam tersendiri yang digarami ya. Menurut penelitian di Sumatera Utara, kadar salinitas garam yang bagus untuk mengatasi jamur Saprolegnia ini adalah 15 ppt, yaitu sekitar 15 garam per 1 kilogram air. Nah, banyak juga guys ya, lumayan banyak tuh habisnya. Jika Anda tidak mengukur, maka rendamlah ikan yang terinfeksi ke air garam itu saja. Seperti yang cara saya lakukan ya seperti itu. Ikan yang sakit saya pisahkan ke dalam bak tersendiri, kemudian saya beri garam dan beberapa obat lainnya yang saya ketahui, dan saya coba. Alhamdulillah ada yang sembuh, ada juga yang koid guys, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kemudian yang berikutnya adalah bibit ikan nila mati mendadak. Ini penyebabnya beragam guys. Coba kita lihat ya. Mungkin salah pakan, kelebihan, atau kurang lembut. Makanya kalau memberi makan ikan nila itu harus dibibis dulu guys. Jadi biar lembut ya. Jika perutnya gembung, itu berarti salah pakan atau kurang lembut guys. Tapi saya juga sebenarnya sudah lembut ya. Kenapa ya kok ikan nila saya kok jadi gembung juga? Solusinya beri pakan ikan nila dengan cara dibibis terlebih dahulu. Saya sudah membibis sebenarnya ya. Kemudian kekurangan oksigen. Di musim hujan dan di malam hari biasanya jumlah oksigen berkurang. Anda bisa mengatasinya dengan aerator untuk kolam kecil atau membuat sistem aerator dari pompa air untuk ukuran kolam besar. Saya sudah juga guys, bahkan kolam kecil saya aja saya isi 6 batu aerator. Tetap aja seperti ini hasilnya. Itulah namanya pemula guys, ada saja. Kemudian bibit melakukan perjalanan jauh. Nah, kebetulan saya belinya nggak jauh juga. Saya di Bekasi Utara, sedangkan membelinya itu di Bekasi Kota. Jadi nggak jauh sebenarnya. Kemudian dimakan ucrit. Nah, ucrit ini adalah jenis hama guys ya. Kemudian kolam kurang steril untuk bibit. Kemudian lanjutnya, ikan nila menjadi stres. Ya, kenapa ikan nila menjadi stres? Biasanya perubahan suhu mendadak biasanya menyebabkan benih ikan nila stres guys. Penyakit satu ini juga disebabkan karena air mengandung senyawa beracun. Mungkin saja kita menggunakan air PDAM dan sebagainya. Jadi tidak rekomen banget ya kalau menggunakan air PDAM. Lebih baik, lebih lumayan itu menggunakan air hujan guys ya. Tapi apa boleh buat, karena memang di tempat saya bisanya pakai air PDAM ya, kita tetap pakai air itu juga. Kita akan coba sedaya upaya supaya ikan kita tidak stres guys. Dan ternyata alhamdulillah
Ada juga yang stres. Tapi tidak semua guys ya, tidak semua. Ada juga yang sehat ya. Kemudian berikutnya guys, ikan nila mati mendadak, terutama yang dewasa guys. Ini menyedihkan sekali guys. Kalau udah dewasa, udah gede itu mati, wah sedihnya minta ampun luar biasa. Karena apa? Dari kecil memeliharanya itu udah capek, akhirnya hanya meninggal dunia ya. Ini bukan masalah sepele guys. Di tahun 2017, 1 ton ikan nila di Waduk Sawung Galing itu mati mendadak. Setelah dicek, penyebabnya adalah karena musim hujan dan gulma, ledakan gulma. Ada juga yang menyatakan karena kadar amoniak terlalu tinggi. Solusinya guys, saat musim hujan, jumlah oksigen di air itu berkurang. Jangan menebar benih terlalu padat. Sedangkan saya tidak padat benihnya. Kolam kecil saya cuma saya isi 200 ekor. Padat ya. Ternyata banyak yang koit juga guys ya. Kemudian bersihkan gulma, eceng gondok dan sejenisnya. Kolam saya tidak menggunakan itu guys, tapi tetap aja koit ya. Jangan terlalu banyak pakan yang tersisa. Jadi memberi pakannya itu yang pas-pas aja supaya tidak ada pakan yang tersisa dan akhirnya menjadi meningkatkan amoniak guys. Oke, lanjutnya guys. Selain masalah di atas tadi, hama ikan nila juga pengaruh besar kematian ikan ya guys ya. Ada 6 sampai 7 hama penyakit yang bisa menyerang ikan nila. Yang pertama itu adalah Notonecta atau bebeasan. Serangga ini menyengat biasanya benih ikan nila guys. Disebut bebesan karena bentuknya seperti beras. Sengatannya bisa sangat mematikan terhadap benih nila guys. Solusinya, pastikan air kolam bersih guys. Jika air kolam ada kemungkinan kerasukan air dari luar, buat saringan. Agar telur dan induk Notonecta tidak bisa masuk ke dalam kolam. Atau tuangkan minyak tanah ke kolam. 5 liter kira-kira tiap 1000 meter kubik kolam. Tenang aja guys. Minyak tanah tidak akan berada di bagian bawah karena minyak tanah itu akan berada di atas kolam. Jadi aman bagi ikan. Kenapa? Karena ikan beradanya di bawah. Tidak aman bagi Notonecta karena Notonecta pastinya akan berada di atas air ya. Kemudian setelah berapa jam ganti air kolam guys untuk membuang minyak tanah dari kolam dan bersihkan Notonecta yang ada. Oke guys, selanjutnya guys, ucrit atau larva Cybister. Ucrit adalah bentuk larva dari kumbang air. Hewan satu ini bentuknya memanjang seperti ulat. Pemangsa satu ini menyengat dan menyerang benih ikan dengan ekornya. Setelah benih ikan tersengat, si ucrit akan menggenggam erat sang benih lalu memakannya sedikit demi sedikit. Sangar banget guys, luar biasa. Solusinya, pembersihan menggunakan seser. Saat ini cukup efektif guys, karena jika langsung menggunakan tangan, Anda bisa tersengat dan si ucrit bisa lari. Seserlah ucrit, lalu kumpulkan dan musnahkan. Kemudian menggunakan minyak tanah seperti yang di atas tadi yang saya ceritakan. Sama sepertinya, menggunakan minyak tanah. Dan berikutnya guys, adalah katak. Hewan satu ini biasa memakan telur nila. Jika kita melakukan pembenihan, katak bukanlah masalah besar. Telur katak mengambang dan bentuk kecebong, berbeda dengan ikan. Solusinya, bersihkan telur-telur yang mengambang dan tangkap kodok secara manual. Kemudian ular. Jelas kalau ular, hewan yang satu ini menyerang telur ikan nila. Solusinya, lakukan pemagaran di kolam dan lakukan penangkapan jika ditemukan ular. Ya pasti dong ditangkap, memang mau dibiarin ular. Oke, yang berikutnya adalah lingsang dan kucing. Lingsang itu mirip kucing guys. Kedua-duanya bisa memakan ikan Anda. Lakukan pemagaran dan kalau perlu jaring jika ada banyak lingsang atau kucing di daerah Anda. Kalau di daerah saya juga memang ada spesial kucing yang datang dan mau makan saja, datang meow-meow di depan, kasih makan, tidur, kemudian pergi, nggak tahu kucing siapa. Tapi nggak masalah guys, belum pernah mencuri ikan saya, mudah-mudahan tidak ya guys ya. Kemudian hama burung guys. Wow, burung
Wah, ini kalau hama burung ini luar biasa ini, karena dari udara tempat saya terbuka ini. Burung bisa datang dan memakan ikan Anda jika menjengkelkan. Jika pernah terjadi seperti itu, Anda bisa melakukannya dua hal. Membuat orang-orangan seperti orang-orangan sawah gitu guys. Pakai kaleng dan sebagainya. Berisik banget ya. Apalagi di perumahan seperti tempat saya ini. Wah, bisa-bisa Pak RT langsung datang dong. Kemudian memasang jaring-jaring penghalang. Kemudian penyakit yang menyerang ikan nila, yaitu Trigodina sp, penyakit gatal yang menyerang tubuh sirip dan insang. Ciri-cirinya terdapat luka pada organ tubuh yang diserang. Biasanya ikan itu sering menggosok-gosok tubuhnya ke benda yang kasar ya guys ya. Biasanya sampai mencolot, meloncat-loncat biasanya. Penyebabnya adalah sanitasi buruk, lingkungan kotor atau terlalu padat benih. Ya, itu dia. Solusinya, ikan yang sudah terendam silakan masukkan ke larutan garam atau NaCl sebanyak 5-10 gram per liter atau formalin 25 mg per liter. Kemudian saprolekniasis, jamur yang menyerang kulit ikan, udah dijelaskan di atas tadi ya. Berikutnya adalah Epistlys spp. Sama seperti Trichodina, ikan ini menyerang bagian luar. Ciri ikan yang terkena itu adalah bagian tubuh yang diserang berwarna coklat kemerahan. Ikan stres dan lamban. Parasit ini menyebar dengan cepat melalui kontak langsung. Jadi kalau tebar padatnya lumayan ya sering banget ya mereka akan kontak langsung. Jadi segera ambil tindakan. Bila ditemukan ikan yang terjangkit, sebaiknya juga mengurangi padat tebar. Solusinya, ikan yang terjangkit silakan diberi formalin 200 mg per liter selama 40 menit atau potasium permanganat sebanyak 20 mg per liter selama 15-20 menit. Kemudian guys, bercak merah karena Aeromanas sodominas. Bakteri ini menyerang kulit ikan kusam pucat dan seperti melepuh. Ikan akan lemas dan sering muncul ke permukaan. Nah, ini terjadi banget nih di kolam saya nih guys ya. Bagian luar seperti luka yang membusuk. Sama persis. Jika dibedah, maka bagian dalam ikan terjadi pendarahan seperti di hati dan ginjal ikan. Solusi bercak merah pada ikan nila yaitu rendam ikan yang terinfeksi dengan kalium permanganat 20-20 ml per gram. Lakukan selama setengah sampai 1 jam. Kemudian penyuntikan. Kemudian mencampur pakan dengan oksitetrasilin. Waduh, susah juga nih. Iya guys, itu saja guys dulu guys ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang lainnya. Saya masih mencari literaturnya ya guys ya. Yang penting guys, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ingat itu ya. Mencegah lebih baik. Kenapa? Daripada gagal panen guys. Sedih banget, kehabisan uang, energi, dan sakit hati yang jelas ya. Cara-caranya untuk kita mencegah adalah punyalah teman. Jangan hanya mengandalkan internet ataupun buku-buku. Teman pembudidaya itu mempunyai banyak pengalaman dan insya Allah akan bisa memberikan solusi untuk kita. Karena pengalaman itu lebih penting guys ya. Kemudian membuat pemupukan ya pada kolam. Kalau pas membuat kolam itu guys ya. Jaga kebersihan kolam, pembersihan hama. Pakannya jangan berlebihan guys ya. Kenapa? Kalau pakan berlebihan itu akan menumpuk nanti menjadi amoniak ya. Kemudian memasang filter di pintu masuk air. Ini mencegah untuk telur dan hewan lain masuk ke kolam. Kemudian menjaga kualitas air. Sudah tidak layak ya udah ganti saja. Kemudian memilih bibit nila yang baik. Tentunya carilah bibit nila yang baik guys. Kalau menurut saya bibit nila yang baik itu biasanya ada di balai pembenihan bibit milik pemerintah tuh biasanya bagus-bagus bibit nila guys. Oke guys, itu saja dari saya. Intinya adalah bagaimana kita berusaha dan selalu berusaha. Jangan pernah putus asa guys, karena
kita harus tetap optimis apa yang kita lakukan akan berhasil, karena biar bagaimanapun ikan nila ini adalah ikan yang cantik-cantik guys, jadi memotivasi banget. Dan jangan lupa pula berdoa selalu, mintalah kepada Allah supaya ikan nila yang ada di kolam kita sehat-sehat sampai panen, bila perlu sampai beranak cucu. Oke guys, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di channel Maidi Iwa, Love Iwa and you. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.